La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian lalu kalian mencintai saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya, hari ini orang mencintai saudaranya bagus, beramal. Ya, kalau ada orang lapar, kirim makanan, kirim minuman, maka laparnya hilang. Alhamdulillah. Tapi hanya sebatas itu, hadirin yang mulia. Sebatas kenyang, sebatas menghilangkan haus. Tetapi hari ini banyak orang yang lupa makanan jasmani, alhamdulillah mereka tidak lupakan, tetapi makanan rohani sering dilupakan. Saudara-saudara kita yang hari ini kelaparan jasmaninya, banyak orang yang datang memberikan makanan dan minuman, sehingga hilanglah lapar dan hausnya. Tetapi saudara-saudara kita yang hari ini rohaninya sakit, ada yang mulia, ya, gak ada orang yang datang nengokin dia. Bapak kenapa gak sholat? Mas kenapa gak sholat? Gak ada yang mau datang, ya, nasehatin, ya, sholat ya, karena sholat itu kewajiban dari Allah. Sholat ya, dengan sholat maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan urusan-urusan kita. Dengan sholat rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada tuh yang nasihat, ya, datang melihat saudara kita, ya kan, yang lagi nongkrong-nongkrong padahal azan sudah berkumandang, sekedar ngajak aja nggak berani. Saudara kita sengaja meninggalkan sholat, sesungguhnya itu sedang sakit rohani, imannya sedang sakit. Tapi adakah yang perlu? Ya Allah, nanti di akhirat, ya Allah, aku tidak terima bapak ini masuk surga. Kata Allah, emang kenapa? Bukankah dia rajin mendirikan sholat, rajin hadir dalam majelis taklim, dia rajin ibadah? Kata tetangganya, iya betul ya Allah, saya tahu setiap kali azan berkumandang dia selalu ke masjid, saya melihat, tapi saya nggak pernah diajak. Maka ketika ditanya oleh Allah, apakah betul apa yang diucapkan oleh tetanggamu itu? Dia katakan, iya ya Allah, memang dia pernah ngajak saya sekali. Terus kenapa kamu nggak mau? Ya Allah, dia baru ngajak saya sekali. Mungkin kalau 2 kali saya mau. Kayaknya orang tadi mengatakan, saya udah 2 kali ya Allah ngajak dia. Maka dia akan menjawab lagi, ya Allah, dia memang pernah ngajak saya 2 kali. Mungkin kalau dia ngajak saya 3 kali, saya mau. Terus begitu sampai akhirnya, masya Allah, ya Allah, seandainya dia mungkin mengikat badanku, kemudian aku ditarik sampai datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mungkin aku akan selamat. Tuntutannya beratnya luar biasa. Jadi kalau kita sayang, kita cinta kepada saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, karena kalau kita nggak sholat takut disiksa di neraka, saudara kita juga akan disiksa di neraka. Maka kita ajak mereka, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Mukarramun, para jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dari nikmat yang terkecil, yaitu nikmat dunia,
sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya telah memberikan kemudahan kepada kita sekalian bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Sebagai tiket nanti menuju akhirat, tiket untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya, tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Kebahagiaan yang kekal, abadi, khalidina fiha abad. Semua orang menginginkan kebahagiaan, orang yang beriman maupun yang tidak beriman, bahkan orang kafir sekalipun menginginkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan itu semua jemaah sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kita senantiasa memperbaiki terus menerus, lagi dan lagi, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kita kepada alam akhirat, kampung yang akan kita huni selama-lamanya. Karena perkara iman ini jemaah yang mulia adalah perkara yang sangat penting, lebih penting dari apapun yang kita anggap penting di dunia ini. Kalau hari ini kita menganggap bahwa makan itu penting, karena kalau tidak makan maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perut lapar, jadi lemas, tidak bergairah, nggak bisa beraktivitas. Maka penting makan. Demikian juga minum. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari tidak masuk air ke dalam tubuh kita, maka akan mengalami kekurangan air, sehingga tubuh kita akan menjadi sakit. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perkara yang kita anggap penting tersebut suatu saat kita tidak nikmati. Karena kalau orang sudah mati, maka nggak bisa lagi dia makan. Orang sudah mati, maka dia tidak bisa menikmati minum. Orang sudah mati tidak bisa menikmati harta bendanya, kedudukannya, jabatannya yang dia perjuangkan mati-matian di dunia untuk mendapatkannya. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang ada iman, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, sungguh sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu dia hidupnya merasa aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia, dia akan mampu mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun perintah itu, seberat apapun perintah itu, apabila ada iman di dalam hatinya, iman keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.
Maka bukan hanya di dunia dia merasa aman, nanti di alam kubur pun dia merasa aman, karena dia telah membawa bekal untuk kehidupan di alam barzakh, untuk kehidupan di alam kubur. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan imannya itu, dengan amalnya itu. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhan, dengan spontanitas imannya akan menjawab, amalnya akan menjawab, Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak aku sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya orang yang beriman hari ini. Ya, iman ini akan dibawa bukan hanya di dunia, membuat dirinya aman, tetapi juga di alam kubur membuat dirinya merasa aman dengan membawa iman tadi. Ya. Ketika ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Ketika di dunia dia mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka dia akan mudah menjawab Muhammad Nabi, Muhammad adalah Tuhan, karena dia bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan sunnah yang paling besar jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beramal adalah contoh Rasulullah SAW dalam mendirikan sholat. Maka sering dikatakan oleh saudara-saudara kita bahwa sholat itu adalah perintah Allah, ya, dan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka kita amalkan sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, di awal waktu, ya, di mana azan dikumandangkan, berjamaah, kemudian sholat di masjid atau di musola, di tempat tinggal kita masing-masing. Dan amalan sholat ini hadirin yang mulia adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha aqamaddin, barang siapa yang menegakkan sholat, mendirikan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah membangun agama, telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia juga telah merusak agamanya sendiri. Masya Allah. Ya. Maka alangkah sedihnya kalau kita melihat saudara kita yang meninggalkan sholat, karena sesungguhnya mereka itu telah merusak agamanya sendiri. Karena kalau ditanya apa agamamu, dia menjawab Islam. KTP-nya Islam, agamanya Islam, tetapi dia berani meninggalkan sholat. Kenapa hadirin yang mulia? Karena tadi kembali, kekuatan iman tidak mampu, kekuatan iman yang ada dalam dirinya sangat lemah, sehingga dia tidak mampu menggerakkan dirinya untuk beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi asri bi sab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu kata Rasulullah pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian, ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah Rasulullah dan ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengerjakan sholat dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan di masjid atau di musola.
Bahkan dalam mafhum hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang dalam keadaan berwudu dari rumahnya masing-masing, dari tempat tinggalnya masing-masing, dia mendengar azan, kemudian keluar dari rumahnya semata-mata untuk menegakkan sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan, maka kata Rasulullah, setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah. Ya. Artinya semakin jauh dia melangkah dari rumahnya menuju tempat azan dikumandangkan, menuju masjid, menuju musola semata-mata untuk sholat berjamaah, maka sebanyak itulah pahala yang dia dapatkan. Masya Allah. Di antara hadirin ini, yang rumahnya paling jauh siapa ini? Ya. Nah, dialah yang akan mendapatkan pahala yang banyak. Semakin jauh dia melangkah dari rumahnya menuju ke masjid, maka semakin banyak dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, langkah berikutnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Siapa yang langkahnya paling jauh menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka semakin banyak dosa-dosanya berguguran. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah. Siapa yang paling jauh melangkahkan kakinya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru. Nanti di akhirat, kata Rasulullah, yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah atas seorang hamba pada hari kiamat, sholat. Sholatnya dulu yang dihisab oleh Allah, bukan yang lain-lain, bukan amal haji, bukan amal zakat, bukan amal puasa, bukan amal sedekah. Tetapi yang diperiksa oleh Allah nanti di akhirat, yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Apabila sholatnya sudah benar sesuai dengan perintah Allah, sholatnya sudah benar sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, maka semua amalnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, sholatnya rusak, kadang sholat, kadang enggak, apalagi meninggalkan sholat dengan sengaja, maka rusaklah semua amal. Meskipun hajinya setiap tahun, Masya Allah, ya, karena punya kemampuan secara finansial, ya, secara medikal dia pun punya kemampuan, duitnya banyak, sehat walafiat, Allah berikan kemampuan untuk berhaji setiap tahun, Masya Allah, ya, yang mulia. Tapi kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka hajinya pun sia-sia. Maka barometer diterimanya amal seseorang, hadirin yang mulia, sangat bergantung kepada sholatnya. Sholatnya benar, sholatnya baik, sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka sholat akan menjadi barometer diterima amal seseorang atau ditolak amal seseorang. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolong. Artinya, kalau kita memiliki masalah, baik masalah kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, dengan mengambil air wudu, kemudian sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, sholat akan menjadi asbab pertolongan Allah datang kepadanya. Masya Allah, hidup kita susah, hadirin yang mulia, ya, seperti sahabat, ya, ketika pulang dari perjuangan agama Allah, dari fisabilillah, maka pulang ke rumahnya, ya, tanya kepada istrinya, ada makanan apa hari ini? Perut sudah lapar, hadirin, ya, habis berjuang, habis jihad, ya, perut lapar. Pulang ke rumah, nanya, ada makanan apa di rumah? Kata istrinya, nggak ada apa-apa. Masya Allah, ya, nggak ada apa-apa.
Maka sahabat tadi ambil air wudhu, kemudian dia pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, doa sama Allah. Pulang lagi ke rumahnya, tanya lagi sama istrinya, sudah ada makanan kah? Kata istrinya, belum ada abangku, masku. Akhirnya balik lagi ke masjid, kemudian sholat lagi, perbaiki sholat, berdoa lagi, pulang lagi, ternyata kata istrinya belum ada makanan. Ya. Karena yang mulia, kembali lagi ke masjid, perbaiki lagi sholatnya, kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pulang, maka sahabat itu ke belakang, ke dapur rumah. Maka melihat ada gilingan gandum, ada yang mulia, yang mengeluarkan gandum begitu banyaknya, nggak berhenti. Maka sahabat ini ada yang mulia penasaran dia. Ya, dia lihat gilingan gandum tersebut diangkat dari tutupnya. Ya. Kemudian begitu diangkat, maka gilingan gandumnya berhenti. Ya, maka sahabat tersebut buru-buru datang ke rumah Rasulullah menanyakan perkara yang aneh. Maka kata Rasulullah, itu karena sholat. Ya, maka sholat menjadi penolong atas permasalahan kehidupan. Andaikan kata Rasulullah engkau tidak buka tutup gilingan gandum tersebut, maka gandum itu akan mengalir, mengeluarkan gandum sampai kiamat. Ya. Jadi kalau sholat kita benar, ada yang mulia, masya Allah, akan mendatangkan pertolongan Allah. Hari ini sholat kita jungkir balik ya. Ya. Jungkir balik sholat kita, udah sholat duha, sholat tahajud, sholat macam-macam sholat kita kerjakan, yang sunnah, yang wajib, Allahu Akbar, tapi tidak mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mungkin kualitas sholat kita harus diperbaiki, wudunya harus kita perbaiki. Sudahkah wudu kita sesuai dengan contoh Rasulullah? Ya, sholatnya kita perbaiki, baik rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya di dalam sholat kita perbaiki, zahir maupun batin dalam sholat itu yang kita perbaiki. Maka hari yang mulia, kalau terus kita perbaiki, maka sholat pasti akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jangan bosan-bosan, selalu kita belajar ya, perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya, ya, baca Fatihahnya diperbaiki, masya Allah ya. Maka kalau kita merasa baca Fatihahnya belum benar, ada yang mulia, maka kita perbaiki terus. Ya. Bila terus umur hidup kita ngajinya Fatihah aja. Ya. Kemarin disampaikan ya oleh Ustadz kita, kalau kita membaca Fatihah belum benar, maka satu huruf saja salah, maka akan merubah makna daripada Fatihah itu. Apalagi Fatihah itu rukun, salah satu rukun sholat. Ya, kalau rukunnya benar, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Tapi kalau rukun sholatnya belum sempurna, belum benar, maka sholatnya pun tidak sempurna, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewajiban kita adalah terus menerus memperbaiki sholat kita, baik bacaan kita maupun gerakan-gerakan di dalam sholat kita, sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun amal kita maka butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Sholat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, haji butuh ilmu, zakat butuh ilmu. Ya, bahkan dalam hal pernikahan, muamalah, muasyarah, ya semuanya butuh ilmu. Ya, karena kalau kita beramal dengan ilmu, maka amal kita menjadi sempurna. Kalau amal kita sempurna, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita beribadah, beramal tanpa diiringi dengan ilmu, maka amal kita tidak sempurna, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi seperti sholat misalnya kan, dalam sholat itu ada ilmu. Misalnya rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, ya, mana yang fardu, mana yang wajib, itu semua butuh ilmu.
Ya. Oleh karena itu jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu hadirin yang mulia. Ya. Karena dengan ilmu itu maka amalan-amalan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kata Rasulullah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Jadi orang yang nggak mau menuntut ilmu itu berdosa dia. Ya, apalagi sudah sholat, bacaannya salah, gerakannya salah, nggak mau belajar. Tapi kata ulama, kalau kita beramal kemudian disertai dengan belajar, ya, tetap menuntut ilmu, tetap belajar tafsir Quran misalnya, memperbaiki bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai, kepada guru-guru kita, maka apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam amal kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan kita menuntut ilmu, insyaallah ya. Insyaallah. Terus kita menuntut ilmu, ya. Sampai kapan? Sampai kapan kira-kira Pak batasnya menuntut ilmu? Sampai tua? Kalau udah tua berhenti gitu ya. Ya. Sampai mati. Utlubul ilma. Nah, kata ulama utlubul ilma minal mahdi ila tuntutlah ilmu sejak lahir, ya, sejak ada dalam buayan seorang ibu sampai masuk liang kubur. Itu kewajiban menuntut ilmu. Bukan sampai tua, bahkan bukan sampai bisa. Hari ini kenapa orang tidak mau menuntut ilmu? Karena dia merasa sudah bisa. Ya, karena merasa sudah bisa. Yang bisa itu hanya Rasulullah. Ada yang mulia. Iya kan? Karena Rasulullah mendapatkan ilmu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kita ini gak akan bisa-bisa. Ya, oleh karena itu terus menerus sampai mati menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan kurang lebih semakin aku menuntut ilmu, katanya semakin terasa bodoh. Nah, saking ilmu Allah itu tidak terbatas. Ya. Semakin kita tuntut itu ilmu, semakin banyak kita belajar, rasanya semakin bodoh. Oh iya ya, yang ini saya belum tahu nih. Nanti besok belajar lagi, iya saya baru tahu nih. Gitu ya. Begitulah orang menuntut ilmu yang mulia. Ya, maka jangan berhenti kita menuntut ilmu. Jangan merasa saya kan udah tua, cukuplah begini aja, gitu ya. Nah, padahal sholatnya juga belum benar, ibadahnya belum benar, puasanya belum benar. Ya, tapi dia bosan menuntut ilmu. Ya, teman sekalian, dengan menuntut ilmu maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita banyak menuntut ilmu maka kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan kala. Ya, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ingatlah Allah, dan siapa yang mengingat Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam hati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beriman, setelah kita beramal soleh, ya, jangan sampai kita juga lupa menuntut ilmu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tentu tidak melupakan saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya, hari ini orang mencintai saudaranya bagus, beramal. Ya, kalau ada orang lapar, kirim makanan, kirim minuman, maka laparnya hilang. Alhamdulillah. Tapi hanya sebatas itu hanya yang mulia. Ya, sebatas kenyang, sebatas menghilangkan haus. Ya. Setelah itu mereka lapar lagi. Maka ada orang datang lagi memberikan makanan, memberikan minuman. Tetapi hari ini
banyak orang yang lupa makanan jasmani, alhamdulillah mereka tidak lupakan, tetapi makanan rohani sering dilupakan. Saudara-saudara kita yang hari ini kelaparan jasmaninya, banyak orang yang datang memberikan makanan dan minuman, sehingga hilanglah lapar dan hausnya. Tetapi saudara-saudara kita yang hari ini rohaninya sakit, ada yang melihat, ya, nggak ada orang yang datang nengokin dia, ya. Bapak kenapa gak sholat, gitu ya. Bapak kenapa gak sholat, Mas kenapa gak sholat, gak ada yang mau datang, ya, nasehatin, ya, sholat ya, karena sholat itu kewajiban dari Allah. Sholat ya, dengan sholat maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan urusan-urusan kita. Dengan sholat rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada tuh yang nasehatin, ya. Datang melihat saudara kita, ya kan, yang lagi nongkrong-nongkrong padahal azan sudah berkumandang, sekedar ngajak aja nggak berani, ya. Saudara kita sengaja meninggalkan sholat, sesungguhnya itu sedang sakit rohani, imannya sedang sakit. Tapi adakah yang peduli? Maka Rasulullah katakan, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita cinta kepada diri sendiri, takut masuk neraka, maka kita jaga sholat 5 waktu, ya kan? Tetapi jangan lupakan kalau ada saudara kita, ya, yang lagi nongkrong-nongkrong sementara kita mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, ya, kita biarkan mereka, ya, dengan keasikan mereka, dengan urusan mereka, dengan aktivitas mereka, sehingga mereka tinggalkan sholat. Nanti di akhirat hari yang mulia kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkesan dengan bayan, ya, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di Masjid Kebonjeruk. Ya Allah, ada seorang ulama menyampaikan, ada orang katanya menuntut tetangganya menuntut, ya Allah, nanti di akhirat, ya Allah, aku tidak terima bapak ini masuk surga. Kata Allah, emang kenapa? Bukankah dia rajin mendirikan sholat, rajin hadir dalam majelis taklim, dia rajin ibadah? Kata tetangganya, iya betul ya Allah, saya tahu, ya kan, setiap kali azan berkumandang dia selalu ke masjid, saya melihatin, tapi saya nggak pernah diajak, nggak pernah diajak saya. Ya, maka ketika ditanya oleh Allah, apakah betul apa yang diucapkan oleh tetanggamu itu? Ya. Nah, mungkin dia pernah ngajak sekali. Enggak ya Allah, saya pernah ngajak dia. Maka orang yang menuntut tadi, dia katakan, iya ya Allah, memang dia pernah ngajak saya sekali. Iya kan? Terus kenapa kamu nggak mau? Ya Allah, dia baru ngajak saya sekali. Mungkin kalau 2 kali saya mau. Ya Allah. Ya, seandainya orang tadi mengatakan saya udah 2 kali ya Allah ngajak dia, maka dia akan menjawab lagi, ya Allah, dia memang pernah ngajak saya 2 kali. Mungkin kalau dia ngajak saya 3 kali, saya mau. Terus begitu sampai akhirnya, masya Allah, ya, sampai akhirnya katanya, ya Allah, seandainya dia mungkin mengikat badanku, kemudian aku ditarik sampai datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mungkin aku akan selamat. Masya Allah, tuntutannya beratnya luar biasa, Pak. Iya kan? Nah, jadi kalau kita sayang, kita cinta kepada saudara kita sebagaimana mencintai diri kita, karena kalau kita nggak sholat takut disiksa di neraka, saudara kita juga akan disiksa di neraka, maka kita ajak mereka, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat, ya kan, dan sambil lewat, mungkin urusan mau nggak usah kita pikirin, ya, urusan mau nggak mau itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kata Rasulullah, andaikan kita mengajak kebaikan seseorang, kemudian saat itu Allah berikan hidayah kepada dia, maka sudah cukup bagi kita sebagai tiket memasuki surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak Hidayat ngajak 1 orang, ya kan, cuma 1 orang. Misalnya, ayo kita ke masjid yuk, sudah zuhur nih,
sudah maghrib nih, iya kan? Nah, maka Pak Haji Dayat ngajak dia, langsung mau dia. Sesungguhnya dia mau itu bukan karena ajakan dari Pak Haji Dayat, ya. Itu sebagai asbab saja, tetapi itu hidayah dari Allah SWT. Maka Pak Haji Dayat sudah punya tiket itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka jangan bosan-bosan, kita ajak lagi, ya. Aduh, saya udah capek ngajak dia masih nggak mau juga, ya kan? Berarti kita harus lebih keras lagi ngajaknya, ya kan? Atau kita tambah kelembutan nih, mungkin waktu ngajak kita masih kasar, gitu. Ya, kita tambah kelembutan kita sehingga bagaimana kita berpikir orang yang kita ajak itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah itu sangat penting, hal ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tanpa hidayah manusia tidak akan mampu ya untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan hidayah yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekuatan kepada dia untuk mengamalkan perintah Allah seberat apapun. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mulia. Ya, jangankan cuma sekedar sholat, ya, berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia kerjakan karena dia perintah Allah. Ya, perintah Rasulullah SAW. Ya, padahal mereka tahu ya ketika perang mungkin apa yang akan terjadi, ya. Bisa jadi tangannya buntung, ya, atau lehernya putus, gitu. Ataupun kalau selamat mungkin bisa jadi cacat, atau yang paling berat bisa jadi ketika jihad dilaksanakan menghadapi musuh orang-orang kafir, istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim dan seterusnya. Sudah tahu sebenarnya resikonya, hadirin yang mulia, ya. Tetapi karena hidayah, iman, kekuatan iman ada pada diri mereka dengan mulia, maka semua itu kecil di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, karena yang mulia kita perlu latihan, ya, pelatihan supaya kita ada keberanian untuk mengajak keluarga kita maupun saudara kita. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga keluarga kita yang hakiki, istri dan anak-anak kita, ya. Jangan sampai mereka lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan taklim di rumah kita bersama istri dan anak-anak kita, ya. Ajak mereka dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Ajak mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kata ulama, yang dimaksud dengan keluarga itu bukan hanya keluarga yang hakiki, istri dan anak-anak kita, saudara muslim kita pun adalah keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu kata Allah semua bersaudara. Nanti kalau kita tidak datangi mereka, ya tetangga kita, masya Allah menuntut kita nanti di akhirat, ya, ya. Orang Depok nggak mau datang ke Sumeneb, orang Sumeneb nanti nuntut orang Depok. Sebaliknya gitu juga, orang Sumeneb nggak mau datang ke Depok dakwah, nanti orang Depok nuntut juga. Jakarta, masya Allah, orang Jakarta kan nuntut orang Sumeneb. Ya, orang Sumeneb gimana sini katanya kan? Sumeneb banyak ulama, banyak pondok pesantren, banyak santri-santri, banyak dai-dai. Kok nggak mau datang ke Depok? Kok nggak mau datang ke Jakarta? Ya, orang Jakarta yang sebegitu banyaknya akan menuntut orang Sumeneb. Maka insya Allah ya. Insya Allah. Kami tunggu nih orang-orang Sumeneb nih, ya. Rombongan-rombongan Madura, rombongan-rombongan Sumeneb datang ke Jakarta, datang ke Depok untuk dakwah di sana. Ya, kalau di Sumeneb orangnya suci-suci, masya Allah, ya. Masjidnya ramai, pondok pesantren banyak, banyak ulama, banyak kiai. Kalau di Jakarta itu justru yang paling banyak maksiatnya. Ya, jadi kalau orang Sumeneb, orang Madura nggak datang ke Jakarta, mereka akan menuntut nanti, membiarkan mereka berbuat maksiat, ya, berdosa sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah ya, maka yang mulia kita latihan
mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan janji Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Harus yakin kita, ya. Nggak usah ragu, ya kan? Jangan ragu, masya Allah. Maka yang sudah pernah ya belajar 3 hari, tingkatkan pengorbanan, ya. Tingkatkan pengorbanan 40 hari, insya Allah. Ya, kami ini sedang belajar nih Bapak sekalian ya. 40 hari meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, masya Allah ya. Meninggalkan apa yang kami cintai nih. Ada yang muda, ada yang tua, ya. 9 orang Wali Songo nih. Ya. Jadi penerus Wali Songo nanti, ya kan? Belajar dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumeneb nih. Nanti kita pulang membawa oleh-oleh dari saudara kita yang ada di Sumeneb, Madura ini, masya Allah, untuk kita melanjutkan usaha dakwah di tempat kita masing-masing. Ya udah 40 hari, tingkatkan pengorbanan menjadi 4 bulan, masya Allah ya. Bahkan sekarang takazanya 6 bulan minimal seumur hidup, setiap tahun 4 bulan. Insya Allah semua bersedia. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dengan usaha sebagaimana usaha Rasulullah, usaha nubuah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam akan tersebar di seluruh alam. Ya, kita juga akan menjadi asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Ya, malam hari ya teman-teman yang sedang keluar di jalan Allah, ini doanya begitu makbul di hadapan Allah. Maka malam hari nangis ya, insyaallah ya Pak Aziz ya, mana Pak Aziz? Ya, insyaallah Pak Aziz ya, nangis ya di hadapan Allah malam hari, merengek-rengek, ya kan? Rasulullah itu katanya kalau siang hari bagaikan singa yang kelaparan, nyari umat, dakwah nggak berhenti, ya, sampai dilempari batu, sampai dilempari kotoran onta, masya Allah, ya, dikejar-kejar, dibilang majnun, gila segala macam, lagi sholat, lagi sujud, dilemparin kotoran onta, Allahu Akbar. Kalau kita masya Allah ya, kebalikannya dilemparin makanan kita dapat, ya kan? Ada yang nganterin makanan, ya, ada yang nganterin minuman, masya Allah, beda ada yang mulia, ya. Maka kalau kita belajar menapak tilasi Rasulullah dan para sahabat, walaupun kemarin bayannya, walaupun hanya meniru-niru saja kata Ustaz Agus, walaupun hanya meniru-niru saja, maka kita akan digolongkan bersama dengan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka kita akan digolongkan bersama dengan kaum tersebut. Insyaallah semua niat amal. Insyaallah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita. Allah bimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita akan menjadi asbab hidayah bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya kita beribadah untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita hari-hari, ya tiada hari kita ajak saudara kita untuk taat pada Allah dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang benar pasti datangnya dari Allah, yang salah karena kelemahan dan kebodohan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.